awal mulanya didirikan NU, Mbah Khalil mimpi, kemudian memberikan tasbih dan tongkat. Yai As'ad Samsul Arifin suruh datang ke Mbah Yai Hashim Asy'ari, bawa tongkat dan tasbih. Mbah Yai As'adnya juga videonya masih ada sampai sekarang ceritanya tuh. Jadi yang mendirikan itu adalah Mbah Hashim Asy'ari dan kiai-kiai Surabaya, kiai Jawa Tengah, kiai Cirebon. Kemudian yang menginspirasi, mendorong secara ruhiyah spiritual adalah Mbah Khalil Bangkalan. Yang membawa pesannya adalah Yai As'ad Samsul Arifin. Itu sejarahnya. Sekarang berubah. Bahwa Mbah Yai Hashim Asy'ari bukan hanya menerima perintah dari Mbah Khalil, tapi juga mendapatkan restu dari Hashim bin Yahya. Dari Hashim bin Yahya. Wis gawe buku. Bahkan di Diniyah DKI sudah bikin LKS untuk anak-anak. Jadi pendiri NU ceritanya siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Alwi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Imaduddin prihatin terhadap munculnya literatur sejarah tentang berdirinya Nahdlatul Ulama NU yang sudah mulai dibelokkan dari sejarah aslinya. Padahal Kiai Imaduddin mempunyai buku bagaimana NU berdiri seperti pemahaman ulama NU pada prinsipnya. Tetapi belakangan muncul ada buku pelajaran yang menerangkan secara historis berdirinya NU, katanya ada sangkut pautnya dengan peran dan intervensi habaib saat itu. Dengan kata lain, Habib Ba'alawi dari kalangan Ba'alawi disusupkan dalam lembar buku sejarah berdirinya NU. Kata Kiai Imaduddin, ini sudah jauh daripada sejarah yang sebenarnya. Makanya warga NU dan anak-anak NU harus tepis narasi demikian supaya NU tidak kehilangan sejarah aslinya di masa akan mendatang bagi generasi muda. Untuk itu kita simak teman-teman penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin. Berikut ini dia videonya. NU didirikan, sejarahnya kan sudah dicatat itu tahun 84. Saya punya bukunya segini. Bahwa pendiri NU, awal mulanya didirikan NU, Mbah Khalil mimpi, kemudian memberikan tasbih dan tongkat. Yai As'ad Samsul Arifin suruh datang ke Mbah Yai Hashim Asy'ari, bawa tongkat dan tasbih. Mbah Yai As'adnya juga videonya masih ada sampai sekarang ceritanya tuh. Beliau itu bercerita itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang mendirikan itu adalah Mbah Hashim Asy'ari dan kiai-kiai Surabaya, kiai Jawa Tengah, kiai Cirebon. Kemudian yang menginspirasi, mendorong secara ruhiyah spiritual adalah Mbah Khalil Bangkalan. Yang membawa pesannya adalah Yai As'ad Samsul Arifin. Itu sejarahnya. Sekarang berubah. Bahwa Mbah Yai Hashim Asy'ari bukan hanya menerima perintah dari Mbah Khalil, tapi juga mendapatkan restu dari Hashim bin Yahya. Dari Hashim bin Yahya. Wis gawe buku. Bahkan di Diniyah DKI sudah bikin LKS untuk anak-anak. Jadi pendiri NU ceritanya siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Alwi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Kemudian makam sing
wong Lampung ora diurus gak. Bab setahun maning balik iku wis jadi bin Yahya. Dibikin merek tua tahun 1670. Nanti cerita bahwa yang menyebarkan agama Islam di Lampung, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin, wali-wali lian, itu nggak ada lagi. Karena Sultan Hasanuddin 1590-an, itu 1400 misalnya ditulis itu. Lah ini yang akan terjadi dengan sejarah kita di masa yang akan datang kalau hari ini kita tidak peduli sejarah. Karena itu nyata. Dan yang bersangkutan tidak berani untuk berdiskusi. Ada makam Eyang KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang. Katanya namanya Hasan bin Toha bin Yahya. Itu nama KRT Sumodiningrat adalah pejuang Jogja 1811, wafat perang melawan Inggris. Makamnya ada di jejeran Jogja, Pleren. Sekarang pindah ke Semarang. Ditantang untuk diskusi, kenapa ini kok sejarahnya sama tapi kuburannya beda? Nggak mau. Pokoknya tamblek be terus bae dek. Menaibe suwe-suwe mau wong ora kelingan. Berharap orang lelah dan melupakan. Ini yang akan terjadi. Termasuk masalah nasabiki. Wis nyata secara sejarah gagal. Ilmu nasab gagal. Tes DNA gagal. Tapi dia masih punya muhibbin. Tetep muhibbine cuma percaya ning deke bae. Ning kita medajal ngapun. Ya cuma dalam dakwah itu kita harus sesuai ajaran kiai-kiai kita. Isbir ala ma yaqulun. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Tidak arogan. Coba lihat kiai-kiai kita, guru-guru kita. Ingat coba di pesantren-pesantren marah gak cuma ning santri paling gak bareng ngeriung karuang desa memeneng be. Karena dia marah kepada santri ngajinya salah supaya pinter doang. Ke orang kampung mah dia nggak pernah arogan. Ning pondok pesantren ning ngarepe ana wong nanggap pelem meneng bae. Saya punya guru di pondok, di sampingnya ada orang hajat nanggap pelem tuh zaman dulu layar tancap. Itu beliau ngaji biasa di tingkat, jadi dari tingkat itu kelihatan ke bawah tuh layar tancap tuh. Ngomong aja enggak, sama sekali enggak ngomong. Misalnya santri jangan nonton ya, haram ya, enggak. Seperti biasa tidak ada apa-apa. Dan orang kampungnya itu menghormati juga. Sebelum kiainya itu berhenti ngaji, belum dimulai yang namanya layar tancap itu. Itulah akhlak para kiai-kiai kita. Akhirnya orang-orang itu pun walaupun dia itu nanggap film, kalau mungkin kalau orang yang masih ilmunya itu belum ilmu batin, dia menganggap orang itu menghina kiai. Padahal bisa jadi ada alasan lain dia sehingga harus begitu. Bisa jadi nadar, misal kaul, atau permintaan calon besan dan lain sebagainya, atau permintaan panitia. Kalau tidak ada layar tancap, kami pemuda tidak mau bantuin hajat. Bisa jadi begitu kan. Makanya nanti orang-orang yang seperti Yai Shadiqul Wa'dil Amin katakan yandurunal ummah bi'ainir rahmah, melihat umat masyarakat itu kiai-kiai kita bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang.
Semuanya dipandang dengan mata kasih sayang. Saya punya guru Abuya Dimyati. Kalau sama saya, sama santri itu yang lain datang, misalnya santri, tampangnya santri, sama Abuya orang di Esaki. Kalau yang datang kelihatan santri, di mana ya? Paling begitu. Habis salaman, guys. Tapi kalau yang datang orang kampung, saya punya teman tukang riba. Bukan riba ngituin duit, bukan. Tukang megai di bank, kan tukang riba. Datang ke Abuya, dimuliakan, diajak ngobrol, bahkan dikasih ijazah salam al-Ma'mariyah. Dia cerita, oh saya mah diajak ngobrol sama Abuya. Kata saya, kalau saya datang cuma di teknaun siap, begitu doang. Habis minta air, guys, mau salaman lagi pulang, nggak mau. Abuya itu datang salaman, mau pulang lagi sama santri, guys minta. Ternyata itu adalah gaya kiai kepada calon para pemimpin. Coba hatinya berubah tidak? Kalau calon pemimpin hatinya cepat berubah ketika ada rakyat kritik, ada yang mencaci maki. Coba lihat presiden kita, Presiden Joko Widodo, dicaci maki 10 tahun makin hebat aja. Betul apa tidak? Makin hebat. Yang mencaci maki mah uripe nyungsem, anak sih di penjara, anak sih macem-macem orang beres, ngedukung calon kalah melulu. Tapi Pak Jokowi dari awal mula sebelum dia naik dicaci maki sampai mau selesai dicaci maki tetap tegar dan makin barokah, makin mulia. Kayaknya Pak Jokowi ini uli ilmu Kiai Nahdlatul Ulama. Makanya si Kiai Arab dimai tambang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, supaya aja asal acara MWC proposal melulu ngagawa map ga. Betul. Yang kasihan Pak Camat sama Kapolsek. Kadang-kadang ansor nih yang suka ini mama banser nih, bikin acara kemudian minta sama Pak Camat, Pak Lurah. Nah nanti mah mudah-mudahan kalau kita udah kaya raya punya tambang, amin, mudah-mudahan ngucur dari atas ke kita barokah. Kalau barokah untuk NU, itu barokah untuk separuh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena warga NU itu di Indonesia setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan survei Al-Pala Riset, dari seluruh umat Islam Indonesia 53-56% adalah kaum yang mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah sentosa. Nah teman-teman, itu barusan video penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin. Ya sebetulnya tidak sedikit sejarah penyebaran Islam di bumi Nusantara ini mulai dibelokkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dan ini kalau dibiarkan sejarah kita dimanipulasi, maka siap-siap beberapa tahun mendatang anak-anak cucu kita akan kehilangan sejarah yang sesungguhnya mengenai berdirinya Nahdlatul Ulama dan sejarah-sejarah penyebaran agama Islam di bumi Nusantara yang kita cintai. Kata Kiai Imad dalam videonya, kalau kita lihat, beliau mengajak masyarakat untuk menjaga sejarah leluhur kita. Sesepuh kiai-kiai pribumi yang berjuang di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai sejarah NU di Nusantara dibelokkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, dan itu akan merugikan warga pribumi sendiri kalau warga NU sendiri
tidak prihatin terhadap sejarah yang belakangan mulai dibelokkan dan dimanipulasi pelan-pelan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya kita sebagai masyarakat pribumi, terutama yang NU, untuk menjaga sejarah asli yang sesungguhnya berdirinya NU dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara yang kita cintai, supaya tetap berada di dalam sejarah yang benar-benar asli, otentik, dan yang sesungguhnya. Itu saja teman-teman. Kalau ada yang disampaikan silakan tulis menyangkut ceramah dari Kiai Imaduddin yang barusan kita simak. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.